Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, latar belakang dari teks ini, dari firman Tuhan pada hari ini memperlihatkan di mana Paulus sedang mengunjungi rekan-rekannya di dalam tempat doa atau di tepi sungai. Ada hal-hal yang menarik yang digambarkan atau yang dituliskan dalam teks ini. Salah satunya adalah seorang tokoh yang bernama Lydia. Lydia digambarkan sebagai seorang wanita yang memiliki kesuksesan. Itu dilihat dari penjual kain ungu dari Tiatira. Kain ungu pada teksnya, pada latar belakangnya, merupakan barang yang mahal yang menunjukkan bahwa Lydia mungkin memiliki status sosial yang baik pada saat itu. Gambaran lain ingin menunjukkan bahwa Injil, berita kabar baik, menjangkau berbagai lapisan. Bukan hanya kalangan bawah, tapi semua kalangan yang menerima kabar baik. Kembali kepada ayat ini, dilihat bahwa Lydia mendengarkan ajaran Paulus. Ini menekankan pentingnya untuk mendengarkan firman Tuhan, membuka telinga sebagai langkah pertama dalam iman. Jawaban Lydia, respon Lydia terhadap pengajaran memperlihatkan dan menunjukkan juga kepada kita bahwa dia mau dan menerima, terbuka untuk menerima kebenaran itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di sini dikatakan Tuhan membuka hatinya, menegaskan bahwa keselamatan adalah hasil dari pekerjaan dan karya Tuhan, bukan usaha atau perbuatan manusia itu. Yang ingin menjadi gambaran bagi kita bahwa Allah lah yang berperan aktif dalam menarik orang untuk datang kepadanya. Setelah hati Lydia dibuka, kemudian pada ayat selanjutnya diperlihatkan bahwa ia dibaptis bersama dengan seluruh keluarganya. Ini menunjukkan juga penguatan bagi kita bahwa iman dapat menular dalam keluarga ataupun komunitas di mana kita berada. Baptisan menjadi simbol. Baptisan adalah tanda bahwa pengakuan iman dan komitmen baru kepada Kristus, Allah yang memberikan keselamatan. Lydia tidak hanya menerima Injil, tapi ia juga berbuat di dalam penerimaannya. Menunjukkan bahwa ia menjadi orang yang ramah tamah. Dari sikapnya mengundang Paulus dan rekan-rekannya untuk datang ke rumahnya. Pelajaran bagi kita bahwa ketika Injil kita terima, menggambarkan adanya semangat berbagi di dalam kehidupan kita. Adanya keterlibatan kita untuk membantu orang lain dalam komunitas, dalam lingkungan keluarga, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada hari ini kisah Lydia menjadi contoh bagaimana Tuhan dapat bekerja melalui individu-individu yang berkenan. Ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya sikap mendengarkan firman Tuhan. Sikap untuk taat dan setia mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kita pun akan dibukakan hatinya. Dan kiranya iman kita dapat kita salurkan kepada orang lain. Lydia menjadi salah satu wanita pertama yang pada saat itu berkontribusi pada pertumbuhan gereja mula-mula. Dan kisahnya yang menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam perjalanan iman, bahwa setiap orang dipakai Tuhan untuk berkarya. Dan kiranya hati yang telah dibuka tidak kembali ditutup, tetapi hati yang telah dibuka dikuatkan untuk berseru dan berkarya di dalam iman, di dalam perbuatan sehari-hari. Kiranya Tuhan yang menguatkan kita untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga,
yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu kepada kami. Kami telah mendengar firman kehidupan pada pagi ini, di mana kami melihat bahwa Lydia begitu taat untuk mendengar. Sehingga ketika ia mendengar, hatinya pun menjadi terbuka. Ajar kami Tuhan, di dalam dengar-dengaran akan firman-Mu yang kami lakukan dalam kehidupan kami, itu selalu memulihkan hati kami, meneguhkan jiwa kami, dan memberikan kekuatan bagi kami untuk selalu mengingat dan setia di dalam kehendak dan perintah-Mu. Tuntun dan ajar kami Tuhan untuk setia, untuk mengetahui dan peka kepada kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.